dipenuhi para malaikat Allah ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini tercatat sebagai amal ibadah yang Allah ridho padanya. Amin. Juga selawat beriring salam untuk manusia yang paling sempurna, yang kita ikuti segala tindakan dan perkataannya, yang insya Allah akan selalu kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, semoga rahmat Allah berserta kita pada pagi hari ini. Tema yang akan saya bawakan adalah kekuatan doa. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Pertanyaannya, seandainya kita tidak minta sama Allah, apakah Allah tahu keperluan kita? Tahu nggak Bu kira-kira? Kita nggak pernah berdoa sama Allah, tapi Allah tahu nggak keperluan kita? Tahu. Di dalam Al-Mulk disebutkan, wa asirru qaulakum aw jahru bi. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu nyatakan, atau yang kamu sembunyikan, Allah tahu. Gitu. Allah tahu. Jadi kalaupun kita tidak berdoa minta anak soleh, walaupun kita tidak berdoa pengen rezeki, tapi Allah tahu, Allah mencukupi keperluan kita selama ini. Ya sekarang bayangkan aja orang-orang kafir itu apa mungkin berdoa kepada Allah, tapi dicukupi semua keperluannya, dicukupi semua kebutuhannya. Lalu di mana? Kenapa kita disuruh berdoa terus, disuruh meminta terus? Bagi kita orang-orang Islam, orang Muslim, berdoa itu adalah ibadah kepada Allah. Karena Allah suka diratapi. Allah suka kita meminta belas kasihan dengan penuh harap. Dan itu adalah ibadah. Kita sebagai hamba Allah yang diperintahkan memang untuk beribadah, maka apapun yang Allah suka, kita adanya sami'na wa ata'na. Tetapi kekuatan doa itu begitu dahsyatnya. Kelebihannya adalah Allah akan mengabulkan semua apa yang kita minta, gitu. Maka rugi orang yang jarang pernah minta atau tidak berdoa kepada Allah. Apapun yang kita minta, Allah sudah berjanji. Ini Allah loh yang berjanji. Allah pemilik kita, pemilik langit dan bumi, yang menguasai kita. Nggak mungkin Allah mengingkari janjinya. Apabila kita meminta, maka pasti Allah kabulkan. Tapi ada 3 cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Ada 3 cara. Yang pertama, Allah mengabulkan kita doa sesuai dengan keinginan kita. Ya Allah, sepulang aku pengajian ini, semoga daganganku laris. Aku sudah beramal soleh, pagi-pagi bangun untuk berangkat ke pengajian ini, dan tolong ya Allah, semoga Engkau berkenan dengan ibadah pagi ini sehingga Engkau melariskan daganganku. Malamnya berbicara ibu kepada bapaknya, alhamdulillah Pak, daganganku hari ini laris melebihi hari-hari sebelumnya. Nah itu namanya doa dikabulkan sesuai dengan keinginan kita, gitu. Ada lagi yang berdoa, ya Allah, aku pengen banget punya motor baru tanpa kredit, supaya aku bisa gantian nganter anak-anak sekolah, gitu. Dengan bapaknya, biasanya kan kalau bapaknya berangkat sekolah sambil nyangking anaknya, ini enggak bisa, bapaknya berangkat sekolah nganter yang pertama, kita bisa nganter yang kedua. Ini kan bagus sekali niatnya, gitu, bisa biar anaknya bisa berangkat sekolah dengan cepat, gitu. Tetapi sampai dengan 3 bulan belum juga dikabulkan. Sampai dengan akhirnya kenaikan kelas, bapak masih wirawiri nganter anaknya yang 3 orang itu. Tapi apa, pulang sekolah, pulang dari menerima rapot, anak bilang, Bu, alhamdulillah aku juara 1 sekarang Bu, ranking 1. Itu karena mungkin juga doa ibu yang tadi minta motor diganti dengan anak yang ranking sekolahnya. Nah itulah keajaiban daripada doa. Belum tentu ketika ibu tidak berdoa, anak ibu ranking, gitu.
Jadi ada doa yang diganti dengan yang lebih baik mungkin gitu. Ada juga yang pengen banyak rezekinya supaya bisa bayar hutang. Tapi hutang belum juga terlunasi, tapi kita semua sehat dalam keluarga itu. Itu juga termasuk doa yang diganti dengan yang lebih baik gitu. Ada lagi doa yang ditunda. Gitu, ditunda. Udah sampai waktu dari muda saya berdoa pengen punya rumah, belum punya juga, sampai akhirnya punya menantu, belum juga punya rumah. Tapi tiba-tiba cucu bisa belikan kita rumah. Nah itu namanya doa yang tertunda nanti. Karena Allah paling tahu kapan paling tepat doa itu dikabulkan. Tapi ada satu doa yang paling dahsyat, Ibu, yang dikabulkannya bikin iri seluruh penduduk langit dan bumi. Waduh, ada doa yang bikin iri penduduk langit dan bumi ketika dikabulkan. Yaitu doa apa? Doa yang dikabulkannya pada saat hari penghisapan, pada saat hari ditimbangnya seluruh amal. Pada saat itu timbangan amal kita menjadi lebih berat gitu. Yang kita sendiri terbengong-bengong. Ya Allah, bagaimana mungkin timbanganku menjadi lebih berat seperti ini? Padahal aku gak punya amal sebanyak ini gitu. Lalu Allah berkata, itu adalah doa-doamu yang belum kukabulkan di dunia, sekarang menjadi timbangan kebaikan buatmu di akhirat. Dan pada saat itu bergemuruh penduduk akhirat yang iri gitu. Ya Allah, kalau tahu begini, aku lebih baik doaku dikabulkan di akhirat, di mana saat ini butuh sekali pertolongan dan tidak ada yang bisa menolong kecuali amal soleh kita. Jadi disitulah indahnya kita sebagai hamba Allah. Allah kabulkan di akhirat menjadi timbangan amal. Karena itu tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk berputus asa dengan rahmat Allah. Gitu. Doa-doa itu dikabulkan. Tetapi ada lagi cara-cara percepatan doa. Doa yang terbaik adalah doa yang apapun yang kita inginkan, kita meratap ke langit. Kita meratap ke langit untuk dikabulkan, kemudian bermanis di bumi. Waduh. Kita meratap di langit dan bermanis di bumi. Kalau di dalam surat Sajadah disebutkan, orang-orang yang berdoa itu orang-orang yang mudah dikabulkan, yang paling disukai Allah lah. Tatajafa junubuhum anil madoji yad'una rabbahum khaufa wa tama'u wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang yang menjauhkan lambungnya di tengah malam, paham ya? Orang yang menjauhkan lambungnya di tengah malam, kemudian berdoa dengan harap-harap cemas gitu. Dengan begitu mengharapkan, kemudian apa? Lanjutannya, dan memberi sedekah, dan sebagian rezekinya dia nafkahkan. Itu kiasannya atau gampangannya adalah orang-orang yang meratap ke langit di tengah malam, kemudian bermanis-manis di bumi gitu. Minta dengan harap-harap cemas kepada Allah, kemudian sambil mensedekahkan sebagian rezekinya. Jadi doa yang disukai Allah adalah doa yang diiringi dengan kebaikan-kebaikan. Ada sebuah cerita 3 orang yang terjebak di dalam sebuah gua, di mana gua itu tertutup dengan batu yang besar dan tidak bisa bergeser. Udah gimana caranya batu itu tidak juga bergeser. Akhirnya di antara 3 orang itu bercerita atau berkata, coba sekarang ingat-ingat kita punya amalan apa sehingga ketika kita berdoa Allah mengabulkan doa kita. Nah, jadi dalam kita berdoa juga kita punya amalan unggulan gitu. Amalan unggulan yang membuat Allah melirik kepada kita untuk segera untuk dikabulkan gitu. Jadi salah satu itu bercerita, saya punya amalan.
Saya punya amalan bahwa saya memiliki seorang ibu yang sudah tua. Setiap saya pulang kerja, setiap kali saya pulang kerja, saya mendatangi ibu saya, gitu. Saya mendatangi ibu saya dulu, baru saya datang kepada keluarga saya. Untuk apa saya mendatangi ibu saya? Untuk memberikan segelas air susu kepadanya, gitu, kepada ibu saya. Itu selalu saya lakukan setiap hari. Saya tidak datang kepada keluarga saya dulu, tetapi saya mendatangi ibu saya yang sudah tua itu. Sampai pada suatu hari saya melihat, ketika saya datang ibu saya sudah tertidur karena saya datang kemalaman. Di situ saya sangat menyesal dan saya memegang susu yang untuk ibu saya sampai keesokan harinya ibu saya terbangun, gitu. Saking menyesal dan sedihnya ketika dia datang, ibunya sudah tidur, dia pegang susunya sambil berdiri sampai dengan keesokan harinya ibunya terbangun. Dan begitulah kecintaan saya terhadap ibu saya. Dan seketika itu juga diceritakan batu itu bergeser, terbuka sedikit, masih juga belum bisa keluar. Akhirnya ada satu lagi, saya juga punya amalan unggulan, katanya. Apa amalan saya? Saya itu punya satu orang karyawan. Saya punya perusahaan, saya punya satu orang karyawan yang mana gajinya itu selalu dititipkan kepada saya. Tidak pernah dia ambil, ya. Gajinya itu selalu dititipkan kepada saya selama dia bekerja, dan tiba-tiba karyawannya itu hilang, gitu. Pergi, nggak datang-datang lagi. Sementara gajinya itu saya pegang selama dia kerja di tempat saya. Saya nggak tahu di mana rumahnya, di mana keluarganya, sudah saya cari nggak ketemu. Akhirnya apa? Akhirnya uang yang ada di saya, uang gaji dari karyawan itu, saya belikan ternak kambing. Saya belikan ternak dari seluruh uang gajinya. Kemudian ternak itu saya pelihara dengan baik sampai berkembang menjadi banyak. Sampai berkembang menjadi banyak kambingnya. Dan kemudian pada suatu hari karyawan saya itu datang. Dan saya ceritakan bahwa uangmu sudah saya belikan kambing, dan sekarang lihatlah kambing itu menjadi sangat banyak. Sekarang kamu boleh, kata saya, akhirnya mampu bisa membayar pelacur tadi. Dan ketika saya mampu, saya sudah berduaan dengan pelacur tadi, saya teringat Allah melihat saya. Saat itu saya menangis, saya tinggalkan pelacur berserta uang itu, saya pergi. Sampai pelacurnya itu bingung, loh bukankah kamu menginginkan saya? Tidak, saya merasa dia takut supaya orang kaya, jadi orang kaya. Dan disinilah dahsyatnya doa yang kita berikan kepada orang lain, gitu. Itu justru lebih makbul dibanding kita mendoakan diri kita sendiri. Misalnya kita mendoakan orang lain untuk menjadi lebih kaya, lalu malaikat akan mendoakan untukmu serupa itu juga, gitu. Jadi kalau kita mendoakan orang lebih kaya, maka malaikat mengaminkan, amin, untukmu serupa itu juga. Artinya apa? Kita akan menjadi orang yang lebih kaya. Karena doa malaikat itu lebih makbul dibanding doa kita untuk diri kita sendiri, gitu. Kalau ada lihat orang pintar, doakan dia lebih pintar, sehingga malaikat mengatakan, amin, untukmu serupa itu juga, gitu. Jadi doa kita untuk orang lain, apalagi orang itu tidak tahu kita doakan, maka itu doa yang lebih makbul. Jangan-jangan ibu sepulang dari sini dapat sesuatu yang menyenangkan. Misalnya bapaknya cerita bahwa dia naik pangkat. Terus ibu dalam hati, aduh, padahal aku tidak pernah berpikir bapak naik pangkat. Berdoa pun tidak, apalagi berpikir. Kok bisa ya tiba-tiba naik pangkat? Jangan-jangan itu doa sahabat ibu yang ibu tidak tahu ketika mereka mendoakan ibu. Jadi banyak sekali hal-hal
yang menakjubkan yang terjadi pada diri kita, barangkali itu doa sahabat-sahabat kita. Nah, ini pentingnya kita bermanis-manis di muka bumi, ya. Karena banyak sekali doa-doa orang lain yang justru lebih makbul daripada doa kita. Kalau anak saya dulu sekolah di pondok pesantren, saya sering kalau musim ujian saya datang ke sana, saya bingung, kok anak-anak itu siap ketemu saya padahal nggak kenal gitu. Siapa aja yang ketemu saya, ibu doakan saya ya, besok saya ujian gitu. Nanti ada lagi yang lewat, oh ibu, saya kira dia kenal padahal nggak kenal, tolong doakan saya ya, besok saya ujian. Terus gitu. Dan lucunya lagi ketika ada yang bagiin nasi buat para santri, yang bagi juga santri, terus bagiin nasi buat santri sambil ngasih piring ke santrinya, doakan kakak ya, kakak besok ujian. Ahi doakan ya, saya besok ujian. Terus setiap kali ngambil piring, ternyata mereka sudah tertanam di dalam diri mereka bahwa doa entah dari lisan siapa yang akan dikabulkan oleh Allah. Perbanyaklah minta doa, baik kepada orang lain yang kenal atau tidak kenal, karena kita tidak tahu dari lisan siapa doa itu terkabul. Gitu. Jadi kalau kita punya anak sakit, kita nggak ada salahnya, dan bagus sekali minta doa kepada siapapun yang menjenguk, pada siapapun yang ketemu, bukan mengeluh, tapi memang kita tahu bahwa entah dari lisan siapa doa itu terkabul. Gitu. Kembali lagi kita bisa mencontoh, ada seseorang yang lari dari Mesir, ya. Ini cerita Nabi, ya, cerita Rasul. Dia lari dari Mesir gara-gara apa? Gara-gara dia memukul satu kali pukulan ketika dia berkelahi, dan orang itu mati. Baru satu kali pukulan dan orang itu mati. Jadi betapa kuatnya, betapa hebatnya orang ini, gitu. Betapa kuatnya, betapa hebatnya orang ini mati. Tetapi pemuda itu begitu menyesal, sehingga dia meratap kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosanya sambil keluar berjalan dari Mesir. Keluar, dia berjalan dari Mesir. Dia sambil meratap, dia minta ampun kepada Allah atas perbuatannya. Lalu siapa orang itu? Dia itu Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian Nabi Musa melihat ada sebuah sumur yang diperebutkan orang banyak, karena pada saat itu musim kering. Nabi Musa berhenti di sebuah sumur yang diperebutkan airnya oleh orang banyak. Dan seketika itu Nabi Musa melihat ada dua orang gadis cantik-cantik. Dia berkata, sudah habis, kita tidak mungkin ikut berebut dengan para laki-laki ini, katanya. Kemudian sambil gadis itu membelai kambing-kambing peliharaan yang sedang kehausan. Lalu Nabi Musa itu yang sangat berotot, sangat kuat itu mendengar itu, langsung dia pergi ke sumur itu, ikut mengambil air itu sebanyak-banyaknya dan diberikan kepada gadis-gadis tadi. Sehingga betapa bahagianya gadis-gadis itu bisa memberikan minum kepada kambing-kambing gembalanya. Nah, ini adalah ibrah. Kalau kita berbuat baik, Allah akan membalas dengan kebaikan yang lebih banyak, gitu. Kebaikannya itu satu, yaitu mengambilkan air untuk gadis-gadis yang kesulitan untuk mengambil air di dalam sumur. Tapi kebaikan apa yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalam? Yaitu apa? Kemudian si gadis-gadis itu berkata, terima kasih wahai pemuda, engkau telah menolong kami. Maukah engkau aku kenalkan kepada bapak saya, kepada bapak saya yang sedang menunggu di rumah? Akhirnya Nabi Musa mau untuk datang kepada bapaknya, karena dia betul-betul lapar dan dahaga gitu. Udah capek, udah berjalan dari Mesir jauh, kemudian dia ikut. Tapi apalagi kebaikan Nabi Musa? Nabi Musa berkata, berjalanlah engkau di belakangku, biarkan aku di depan. Beda ya, kalau zaman sekarang laki-laki di belakang sehingga bisa menatap terus wanita-wanita cantik ini. Tapi Nabi Musa tidak
Dia tidak ingin menatap, ingin menjaga kehormatan gadis-gadis solehah tadi. Gadis-gadis itu suruh berjalan di belakang dan Nabi Musa di depan. Terus kemudian itu kebaikan yang pertama yang Allah berikan, dia diajak kepada bapak daripada gadis-gadis tadi. Kemudian bapak tadi sangat terkesan dengan kebaikan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa diberi tempat tinggal. Kalau sekarang diberi kos gratis gitu. Diberi tempat tinggal di situ. Bukan itu aja, itu satu kebaikan sudah didapatkan, dapat tempat tinggal gratis. Kemudian diberi pekerjaan mengembalakan kambing, ya. Diberi pekerjaan juga mengembalakan kambing. Dan yang terakhir, kebaikan yang terakhir adalah dinikahkan oleh salah satu gadis tadi, gadis yang sangat solehah tadi. Nah, itulah apabila kita memohon ampun. Jadi Allah itu beda dengan manusia. Kalau kita diminta berulang kali gitu, yang ada sebel. Saya punya pengalaman waktu saya masih kecil gitu. Ada orang yang minta-minta, terus saya dengan spontan bilang, "Loh, kan tadi udah, kok sekarang minta lagi?" Itu langsung ibu saya tuh menarik saya. Saya bilang, "Kamu minta sama Allah aja terus menerus. Sekarang kamu ada orang minta, kamu bisa bilang tadi udah. Gimana kalau Allah juga membalikan kepada kamu ketika kamu minta, lalu Allah bilang, lah kan udah tak kasih rezeki, kenapa sekarang minta lagi?" Gitu. Nah, kembali lagi pada cerita tadi, Allah itu semakin banyak diminta, justru semakin suka dan memberi kebaikan-kebaikan yang lebih dari apa yang kita minta. Lebih dari apa yang minta. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah memohon pengampunan, memohon taubat, dan dia betul-betul meratap ke langit, meratap kepada Allah dan bermanis di bumi dengan memberikan kebaikan kepada dua orang gadis tadi. Dan kemudian apa? Allah memberi kebaikannya banyak, dosanya terampuni, diberi tempat tinggal, diberi pekerjaan, dan diberi nikahkan oleh gadis yang cantik dan solehah tadi. Gitu. Ada lagi cerita Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu menikah umur 30 tahun. Setiap hari dia minta supaya diberi anak. Gitu. Kalau kita baca surat Al-Maryam ayat 1 sampai dengan 10, itu cerita tentang Nabi Zakaria. Setiap hari dia minta anak terus supaya ada penerus keturunannya. Gitu. Istrinya waktu itu umur 20 tahun. Berapa lama Allah mengabulkan doanya? 10 tahun? 10 tahun sudah berlalu, Nabi juga belum mendapatkan anak. 20 tahun? 20 tahun juga berlalu, 30 tahun berlalu, 40 tahun berlalu, sampai dengan 70 tahun berlalu, belum juga Allah kabulkan. Tapi Nabi Zakaria tidak pernah putus asa. Karena apa? Karena berdoa itu adalah ibadah buat dia, gitu. Akhirnya 70 tahun berarti Nabi Zakaria umur 100 tahun dan istrinya umur 90 tahun. Nabi Zakaria bukan sekedar berdoa kepada Allah memohon supaya punya anak, tetapi Nabi Zakaria itu melakukan amalan-amalan yang menakjubkan, gitu. Pada suatu hari tiba-tiba di malam buta, di tengah malam, bayangkan kalau kita di tengah malam ketika sudah tertidur ada tamu, gitu. Ada tamu mengetuk pintu, kemudian Nabi Zakaria membuka dengan senang hati. Ini tamu. Tamu itu pasti membawa berkah, gitu. Tamu itu membawa berkah. Kemudian Nabi membuka pintu, kemudian menyuruh istrinya, "Wahai istriku, hidangkanlah makanan terbaik untuk dua orang tamu kita ini. Hidangkanlah makanan terbaik untuk dua orang tamu kita ini." Lalu istrinya bilang, "Gimana? Kita tidak memiliki makanan sedikit pun." Lalu apa yang dikatakan Zakaria? "Kalau gitu sembelihlah kambing kita." Bayangkan kira-kira kita mampu nggak, Bu? Di tengah malam tamu datang, kita menyembelih kambing untuk dihidangkan kepada tamu-tamu tersebut, gitu. Ini kan amalan yang unggulan, yang menakjubkan,
yang tidak semua orang mampu gitu. Akhirnya disembelih kambing, dihidangkan kepada dua orang tamu, tapi dua orang tamu itu tidak menyentuh makanan itu sedikit pun. Dan bahkan ternyata pas dilihat tamu tadi kakinya itu tidak menyentuh ke lantai gitu. Ternyata dua orang tamu itu adalah malaikat yang akan memberi kabar gembira dengan kehamilan istrinya. Ini ibrah, Bu. Artinya apa? Ternyata kapanpun Allah pasti mengabulkan doa-doa kita, terutama apabila kita diiringi dengan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini gitu. Jadi bukan cuma berdoa habis itu lupa, tengah malam sholat tahajud berdoa habis itu lupa. Tapi ketika kita memiliki keinginan di tengah malam meratap berharap, maka paginya lakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini gitu. Bermanis-manis dengan penduduk bumi ini gitu. Insya Allah segera dikabulkan. Itu cerita tentang Nabi Zakaria. Jadi apa? Pasti Allah kabulkan doa-doa kita. Dan doa-doa siapa yang paling dikabulkan? Adalah doa seorang ibu terhadap anaknya. Doa seorang ibu terhadap anaknya itu tidak ada batasan. Langsung menembus ke langit. Langsung menembus ke langit. Apakah itu doa baik maupun doa buruk? Apakah itu doa baik maupun itu doa buruk? Jadi pada suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah yang akan mendampingi aku nanti di surga?" Jadi Nabi Musa itu adalah salah satu-satunya nabi yang langsung bisa berdialog dengan Allah gitu. Ya Allah, dengan siapakah aku berdampingan nanti di surga? Tapi bagaimana caranya Allah menjawab? Wallahu alam. Intinya adalah Allah mengatakan yang akan mendampingimu nanti adalah tukang daging di pojok pasar gitu. Masya Allah, yang mendampingi itu bukan orang soleh, bukan orang terkenal, tetapi tukang daging di pojok pasar. Nabi Musa penasaran, kemudian datang ke pasar mencari tukang daging tersebut. Biasa aja tukang daging itu menjual seperti orang biasanya. Dan akhirnya Nabi Musa penasaran mengikuti tukang daging tadi. Ketika pulang, apa yang dilakukan tukang daging itu? Langsung dia masak yang enak buat ibunya. Kemudian dia memandikan ibunya yang sudah lumpuh, menyuapinya dengan penuh kasih sayang. Dan si ibu itu berkata terus, "Wahai anakku, engkau kelak, aku berdoa kepada Allah semoga engkau mendampingi Nabi Musa." Jadi ternyata ibu itu terus-menerus berdoa supaya dia mendampingi Nabi Musa gitu. Semoga engkau kelak mendampingi Nabi Musa. Itu doanya. Ternyata apa? Terbukti Allah mengabulkan doa ibu tadi gitu. Doa ibu tadi akhirnya Nabi Musa dikasih tahu bahwa tukang daging itulah hanya seorang tukang daging, tapi dia mempunyai ambalan yang membuat ibunya berdoa dengan penuh kasih sayang, dengan tulus, dan Allah kabulkan doa tadi. Jadi doa ibu terhadap anaknya tidak ada batasan langit, langsung nembus ke langit dan menggetarkan arsy Allah. Ada lagi seorang yang soleh gitu, seorang yang soleh yang dia menyelesaikan ngajinya ketika ibunya panggil gitu. Namanya Jurais. Jurais itu orang soleh, di kampung itu terkenal dengan kesolehannya, dengan kebaikannya dan baktinya kepada ibunya. Tapi sampai pada suatu hari dia mengaji, kemudian ibunya memanggil-manggil, dia menyelesaikan ngajinya itu sampai dengan tamat, baru dia mendatangi ibunya. Tapi ibunya terlanjur ngambek gitu. Terlanjur ngambek. Ketika Jurais tidak juga datang, ibunya berdoa kepada Allah. Apa ya, kalau kita menggerutu, "Wahai Jurais," katanya, kamu mengecewakan ibu. Ibu kecewa dengan kamu, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan kamu sukai. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang tidak akan kamu sukai. Akhirnya apa yang terjadi? Jurais yang begitu alim, yang begitu soleh, mendapatkan fitnah gitu.
ada seorang pelacur yang begitu menyukai Zurais, dan selama ini Zurais nggak pernah respon, nggak pernah merespon pelacur tadi, dan akhirnya pelacur tadi hamil dengan orang lain, dan dia mengatakan Zurais lah yang menghamili dia. Seketika penduduk kampung itu geger. Ternyata pura-pura solehnya, ternyata pura-pura baiknya, ternyata dia bisa menghamili pelacur tadi. Seluruh masyarakat tadi percaya gitu. Akhirnya mereka berbondong-bondong untuk menghukum Zurais. Bayangkan, keadaan ini begitu tidak mengenakan gitu. Tidak menyenangkan bahwa mereka para penduduk kampung akan beramai-ramai menghukum Zurais dengan hukuman rajam. Akhirnya Zurais betul-betul meratap ke langit, mohon ampun, ya, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosanya, juga minta maaf kepada ibunya. Terus kemudian Zurais berkata kepada para penduduk kampung itu, tunggu sampai anak ini lahir, baru kalian boleh menghukum saya. Tunggu sampai anak ini lahir. Dan akhirnya betul ketika anak ini lahir, di hadapan ribuan orang yang datang untuk siap menghukum, Zurais dengan izin Allah bertanya kepada bayi yang baru dilahirkan itu, wahai bayi, dengan izin Allah berbicaralah, siapa kamu, anak siapa gitu. Benih siapa yang menjadikan kamu ini terlahir. Akhirnya qadarullah, ya, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau menginginkan sesuatu terjadi maka terjadi, dan bayi itu bisa berbicara bahwa yang bapaknya atau yang menghamili ibunya adalah si fulan, bukan Zurais. Dan akhirnya Zurais selamat daripada hukuman rajam tadi gitu. Nah, inilah dahsyatnya kekuatan doa, dan tidak ada ruginya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan diiringi kebaikan-kebaikan gitu. Pasti Allah akan mengiringi kebaikan. Jadi Allah tuh beda. Kalau kita minta satu dengan penuh kesungguhan gitu, penuh kesungguhan, dan kemudian kita berbuat kebaikan, Allah akan memberi kebaikan yang lebih banyak dari apa yang kita minta. Saya ingin menceritakan bagaimana Rasulullah SAW kedatangan tamu. Ini panjang sehingga saya harus nyontek. Rasulullah pada suatu hari ketika berkumpul dengan para sahabatnya, dan di sana ada Umar bin Khattab, ada yang mengetuk pintu gitu. Ada yang mengetuk pintu. Rasulullah dari dalam bertanya, siapa? Yang di luar menjawab, saya. Sampai 3 kali ditanya oleh Rasulullah, siapa kamu? Saya. Jawabnya cuma saya. Akhirnya Rasulullah langsung tahu, dan dia berkata kepada Umar, tahukah siapa yang di luar sana? Umar berkata, hanya Allah dan engkau yang tahu. Dia itu iblis. Rasulullah tahu dia itu iblis. Umar langsung marah dan mengambil pedangnya ingin membunuh iblis tadi. Langsung Rasulullah mengatakan, jangan Umar, sesungguhnya iblis itu sudah diberi kesempatan oleh Allah bahwa dia akan mati nanti ketika akhir zaman. Kamu tidak bisa membunuhnya. Akhirnya datanglah iblis tadi memberikan salam gitu. Salam bagimu wahai Rasulullah, salam bagimu wahai para sahabat. Langsung Rasulullah yang sudah sangat benci terhadap iblis tadi, kamu tidak berhak memberikan salam wahai makhluk laknatullah gitu Rasulullah. Sebutkan, ada apa kedatanganmu kemari? Mau ngapain kamu kesini? Mau ngapain kamu kesini? Lalu iblis tadi berkata, diceritakan iblis datang itu dengan bentuk sebenar-benar iblis. Mau tahu bentuk iblis itu, Bu? Iblis itu datang seperti orang yang kakek-kakek tua yang seolah sudah berjalan jauh sekali, jadi udah lusuh, udah kusut, udah bau gitu. Iblis datang, wujud aslinya itu seperti kakek-kakek tua, bongkok, wajahnya keruh, tidak pernah kena air,
dan janggutnya itu hanya ada 7 helai seperti buntut kuda, jadi kasar keras gitu ya. Ini benar-benar diceritakan oleh hadis. Kemudian matanya satu rusak gitu, cacat. Jadi yang satu bisa melihat tapi yang satu cacat. Kemudian bibirnya seperti bibir kuda, bibir kerbau gitu. Dan giginya ada taring seperti taring babi. Bisa kebayang nggak wajah iblis tuh kayak gimana gitu. Ada seperti taring babi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada iblis tadi, ada apa kamu kesini? Kata iblis, aku juga nggak mau kesini sebenarnya, tapi karena malaikat menyuruh menjawab pertanyaan-pertanyaanmu, dan kalau aku berbohong, aku akan menjadi debu seketika yang ditiup angin. Maka karena ancamannya itu berat, aku mau datang ke sini, katanya. Mau datang ke sini. Sekarang ya Rasul, tanyalah kepadaku apa yang ingin aku tanyakan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada iblis tadi. Gini pertanyaan Rasulullah. Siapa yang memaksamu? Kan? Siapa yang memaksamu ke sini? Seorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku berkata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad. Sambil menundukkan diri, beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta 1 kali saja, maka Allah akan menjadikan dirimu debu yang ditiup angin. Oleh karena itu aku sekarang mendatangimu, kata iblis. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh. Ya. Lalu Rasulullah bertanya, kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling engkau benci? Jadi Rasulullah bertanya kepada iblis tadi, siapakah manusia yang paling engkau benci? Serta-merta iblis tadi menjawab, kamu. Kamu adalah orang yang paling aku benci. Siapa selanjutnya? Lalu iblis mengatakan, pemuda yang bertakwa, yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis itu paling benci kepada pemuda yang lebih beriman, bertakwa, dan mengerjakan amal-amal soleh dibanding orang tua gitu. Kalau orang tua mengerjakan amal soleh udah jelas karena dia mau mati gitu. Hidupnya segera berakhir. Tapi kalau pemuda yang dimana sekelilingnya banyak kesenangan-kesenangan dan merasa hidupnya lebih panjang, kok sudah mulai meninggalkan dunia keindahan dunia dan lebih sering bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu iblis yang paling benci. Karena apa? Pemuda ini paling disukai oleh Allah. Lalu siapa lagi, kata iblis tadi? Orang alim yang waro, yang loyal. Dia ilmunya banyak dan sering membagi ilmunya, mudah sekali mengajarkan gitu. Nah, itu adalah termasuk orang-orang yang dibenci oleh iblis. Lalu siapa lagi? Adalah orang yang selalu bersuci. Orang yang selalu bersuci. Kalau bersuci ini saya teringat dengan sahabat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu ketika dalam keadaan berkumpul seperti ini, ya, tiba-tiba wajahnya memerah. Wajahnya memerah seperti tidak suka, seperti orang takut, seperti orang sedih gitu, dan langsung berdiri pergi keluar dari majelis tadi. Kemudian datang lagi dengan wajah bersinar. Kemudian sebelahnya bertanya, wahai Ali, kenapa waktu kamu keluar tadi wajahmu begitu muram, begitu ketakutan, begitu sedih, tapi ketika kamu datang tidak lama kemudian wajahmu menjadi cerah kembali? Ali langsung menjawab, sesungguhnya tadi aku batal wuduku. Dan aku begitu takut ketika aku batal wudu, malaikat datang mencabut nyawaku. Sampai kayak gitu. Sampai ketakutannya ketika aku batal wudu, malaikat datang mencabut nyawaku. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan bersuci, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya gitu. Orang bersuci itu gugur dosa-dosanya dari mana? Dari
sela-sela jarinya sekalipun. Jadi kita kalau membayangkan bersuci itu gugur lewat air-air yang mengalir ke bawah gitu. Jadi sholat tidak akan mendapatkan kekhusyuan kalau bersucinya juga tidak khusyuk. Jadi tadi ya, orang yang bersuci juga dibenci oleh iblis karena dosa-dosanya pasti diampuni. Kemudian siapa lagi kata iblis tadi? Orang-orang yang miskin yang sabar, orang yang fakir yang sabar katanya. Dan dia tidak pernah mengeluh dengan kemiskinannya, dengan kesulitannya hidup, itu iblis paling benci gitu. Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Jadi iblis itu paling benci terhadap orang-orang yang sabar. Karena apa? Sabar itu adalah amal soleh yang tidak ada timbangannya gitu. Tidak ada satupun timbangan yang kuat menimbang pahala sabar. Sehingga Allah mengatakan orang sabar itu pahalanya nanti aku yang ngasih di akhirat nanti, karena aku akan datang bersama orang-orang yang sabar. Nah, ini orang yang paling dibenci. Selanjutnya apa? Kata Rasulullah, siapa lagi yang paling kau benci? Adalah orang kaya yang bersyukur. Apa tanda kesyukurannya? Ia mengambil kekayaannya, ia mendapatkan kekayaannya, kemudian ia juga mengeluarkan kekayaannya. Nah, itu adalah orang kaya yang bersyukur gitu. Terus Rasulullah bertanya lagi, orang seperti apakah Abu Bakar itu menurutmu? Terus iblis menjawab, ia tidak pernah menurutiku, kata iblis. Abu Bakar itu tidak pernah manut sama aku, tidak pernah menurutiku, baik saat ini maupun ketika zaman jahiliyah dulu gitu. Zaman jahiliyah dulu Abu Bakar itu sudah terpelihara daripada dosa-dosa, apalagi sampai ketika hidayah datang gitu. Abu Bakar itu orang yang selalu mengikuti apapun yang Rasulullah lakukan gitu, tanpa membantah dan sangat percaya kepada Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu adalah orang-orang yang tidak pernah mengikuti apa kata iblis. Bagaimana menurutmu Umar bin Khattab? Kata Rasulullah. Langsung iblis mengata, demi Allah. Kata iblis tadi, demi Allah, Umar bin Khattab itu orang yang paling aku takuti. Jadi ternyata iblis takut terhadap Umar bin Khattab gitu. Sampai-sampai kalau diceritakan, kalau Umar bin Khattab jalan di jalan sebelah kanan, iblis akan mencari jalan lain gitu. Di mana ada Umar bin Khattab, iblis itu akan lari menjauh gitu. Kenapa? Karena takutnya Umar bin Khattab terhadap Allah gitu. Umar bin Khattab itu diceritakan wajahnya itu di bawah matanya itu ada lekukan gitu, karena saking seringnya dia menangis. Kalau malam sholat, setiap kali sholat Umar bin Khattab itu menangis sampai janggutnya itu basah, saking seringnya menangis gitu. Nah, disitulah ternyata iblis itu nggak akan mampu menandingi keimanan daripada Nabi Umar bin Khattab untuk menggodanya. Sehingga kalau Umar bin Khattab jalan sebelah kanan, dia akan mencari jalan yang lain gitu. Lalu iblis bertanya, Rasulullah bertanya lagi, bagaimana menurutmu Utsman bin Affan? Iblis menjawab, aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Jadi malaikat itu malu terhadap Utsman bin Affan karena apa? Karena merasa tidak tertandingi soal sedekahnya gitu. Utsman bin Affan itu ahli sedekah. Sampai-sampai sedekahnya itu ya, satu-satunya manusia yang sudah meninggal ratusan tahun tetapi masih punya rekening di bank gitu. Di bank Arab Saudi itu Utsman bin Khattab itu punya rekening yang mana dia Utsman bin Affan itu masih mengalir gitu, dan uang itu tetap untuk amal jariah dia gitu. Jadi pada suatu hari Utsman bin Affan itu membeli sumur dari orang Yahudi separuh gitu. Karena apa? Orang Yahudi itu menjual air dengan sangat mahal. Akhirnya
Utsman bin Affan itu memberikan airnya kepada masyarakat sampai akhirnya orang Yahudi itu menjual keseluruhannya, dan kemudian Utsman bin Affan itu ada hari-hari di mana dia memberikan airnya kepada masyarakat, ada juga yang dijual gitu, dijual. Dan hasil penjualan itu dia belikan kebun korma. Terus kebun korma itu semakin besar, sebagian untuk diberikan kepada masyarakat, sebagian lagi untuk dijual. Akhirnya tambah besar sampai akhirnya sekarang uangnya itu, saldonya itu luar biasa, ada di rekening di Arab Saudi, sampai-sampai disebutkan bahwa sebagian daripada uang hasil daripada uang Utsman bin Affan itu yang untuk memberikan kemakmuran di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Jadi betapa kita iri ya, dia masih bisa mengalirkan pahala sampai dengan saat ini gitu. Karena apa? Amal jariah yang terus menerus dan uang yang selalu dikembangkan lagi tidak ada habisnya. Itulah Utsman bin Affan yang sangat membuat malaikat itu malu gitu. Terus kemudian terus mungkin saya bacakan aja biar cepat karena waktunya sudah mau habis ya. Amalan apa yang dapat menyakiti iblis? Apa yang kau rasakan jika melihat seorang dari umatku yang hendak sholat? Kata Rasulullah. Iblis menjawab, aku merasa panas, dingin, dan gemetar. Kenapa? Sebab setiap seorang hamba bersujud satu kali kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat. Jika seorang umatku berpuasa, tubuhku terasa terikat hingga ia terbuka. Jika ia berhaji, aku seperti orang gila, kata iblis. Jika ia membaca Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika ia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa bisa begitu? Kata Rasulullah. Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai, sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau oleh sedekahnya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat orang yang bertaubat. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfarnya hamba di waktu pagi dan sore. Nah, ini pentingnya membaca surat Al-Maqsurat ya. Terus apa yang mencoreng wajahmu? Sedekah yang dilakukan dengan diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Salat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu? Salat berjamaah. Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Ya, kalau ada orang menjilat-jilati jari kirinya, itu sama dengan cara makannya setan. Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Nah, di manakah anak-anak setan itu bernaung? Disebutkan di bawah kuku-kuku manusia yang panjang gitu. Nah, jadi sampai di rumah nanti diperiksa ya anak-anak, kalau kukunya panjang dipotong, ini tempat setan nak gitu. Terus manusia yang menjadi teman iblis. Nabi lalu bertanya, siapakah temanmu wahai iblis? Pemakan riba. Siapa sahabatmu? Penzina. Siapa teman tidurmu? Pemabuk. Siapa tamumu? Pencuri. Siapa utusanmu? Tukang sihir. Apa yang membuat iblis gembira? Bersumpah dengan cerai. Jadi iblis itu bergembira kalau ada orang yang bercerai. Dia belum merasa sukses kalau belum bisa memisahkan suami dengan istrinya. Siapa kekasihmu? Orang yang meninggalkan sholat Jumat. Nah, ya, Pak, Bapak itu pacarnya iblis ya. Kok belum berangkat juga gitu. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu? Orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Iblis tidak berdaya di hadapan orang yang ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu. Iblis segera menimpali, tidak.
Tak akan ada kebahagiaan selama aku hidup hingga hari akhir. Nah, ya, disebutkan bahwa dunia ini memang bukan tempatnya untuk bahagia. Jadi tidak ada kebahagiaan hidup sampai dengan hari akhir, karena iblis akan selalu menggoda gitu. Bagaimana kau bisa bahagia dengan umatmu sementara aku bisa masuk ke dalam aliran darah mereka dan mereka tak bisa melihatku? Demi yang menciptakan diriku dan memberikan kesempatanku hingga hidup sampai dengan hari akhir, aku akan menyesatkan mereka semua, baik yang bodoh atau yang pintar, yang bisa membaca dan tidak bisa membaca, yang durjana dan yang soleh, kecuali hambanya yang ikhlas. Ternyata ikhlas itu adalah pangkal untuk kita mampu menjaga daripada godaan syaitan. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Waktu sudah sampai waktunya, mungkin lebih sedikit. Mohon maaf atas setiap kesalahan. Mudah-mudahan. Iya, silakan. Walaupun tausiah itu sangat mudah hati kami, namun masih ada kekurangan. Iya. Yang muncul di benak hati kami. Iya. Ibu belum memperkenalkan. Dan terakhir itu bukan ceritanya Nabi Zakaria, tapi Nabi Ibrahim. Oh. Ya, jadi Ya. untuk melanjutkan tugas beliau berdua untuk memusnahkan umatnya Nabi Lut, karena umat Nabi Lut telah melakukan durhaka dan mendzalimi, sehingga pada saat terjadi perzinahan antara laki sama laki-laki, dimusnahkan buminya. Itu ceritanya Nabi Ibrahim pada saat rawuh. Mari kita berzina dengan Nabi Ibrahim sudah usia 80 tahun, dan sudah istrinya mandul, dibilang kita melanjutkan tugas untuk memusnahkan umat Nabi Lut. Maaf. Iya. 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 Terima kasih sekali ada yang mengkoreksi saya. Ya. Beginilah indahnya ukhuwah gitu. Kita tidak pernah merasa paling benar. Kalau saya berbicara di sini karena memang kesempatan yang diberikan kepada saya, tapi bukan berarti saya yang paling baik. Dan mungkin pada suatu saat saya bisa mendengarkan tausiah Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih koreksinya. Tapi kemudian ada pertanyaan untuk saya, yaitu kekurangan tadi saya belum memperkenalkan diri. Belum memperkenalkan. Kenapa saya tidak memperkenalkan diri? Karena ini bukan yang pertama saya berbicara di sini. Jadi saya pikir mungkin masih pada ingat, kepedean mungkin masih pada ingat. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, memperkenalkan diri saya bahwa saya itu sahabat dari Ibu Muha. Saya tinggal di Kota Gede. Mungkin mudah-mudahan kalau di sini mungkin pada ada yang mungkin tahu semua atau ada sebagian yang tahu. Saya tinggal di Kota Gede. Usaha saya itu pelangi foto Kota Gede. Ada yang tahu? Kalau murid-murid di sini langganannya pelangi, gitu ya Pak ya. Saya dari pelangi foto Kota Gede. Pekerjaan saya memang bukan ustadz, tapi saya fotografer yang pengen sekali, iri sekali dengan ibu guru di sini, terutama Ibu Muha yang begitu banyak amal jariahnya dengan bisa mengajarkan. Jadi sedikit-sedikit dengan apa yang saya bisa, saya bisa menyampaikan apa yang menjadi kebenaran dari ajaran Allah. Dan apabila ada kekurangan, itu memang kekurangan dari saya sendiri. Demikian ya Pak, terima kasih ya Pak ya. Semoga jadi amal solehnya dengan koreksinya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.